Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 pelajaran ilmu pengantar ilmu filsafat yang beranggotakan yang pertama Adik Lian Nizbade dengan PM 21 12 56 10. Yang kedua Muhammad Nazula Rizky Fajrin, saya sendiri dengan NPM 21 12 56 09. Yang ketiga Muhammad Muhlisin dengan NPM 21 12 56 14. Pada materi ini kami akan membahas tentang filsafat masa postmodernisme (kontemporer) dengan dosen pengampu Bapak Abdul Hadi MAG. Selanjutnya, apa itu postmodernisme? Postmodernisme adalah paham yang lahir dari sebuah kegagalan para filsuf modernisme untuk memajukan sosial manusia. Postmodernisme merupakan cabang dari aliran ilmu filsafat yang mana berisi tentang pemikiran baru yang mengabaikan pahaman-pahaman dari aliran filsafat sebelumnya yang masih berupa imajiner dan realistis, sekaligus berisikan tentang permasalahan dari modernisme sebelumnya. Paham postmodernisme ini lahir yang mana telah mengalami kegagalan dalam mengembangkan kemajuan pengetahuan dan sosial manusia. Lahirnya postmodernisme. Munculnya postmodernisme tidak dapat dilepaskan dari modernisme itu sendiri. Kata modernisme mengandung makna serba maju, gemerlap, dan progresif. Modernisme selalu menjanjikan pada kita untuk membawa pada perubahan ke dunia yang lebih mapan, dari mana semua kebutuhan akan dapat terpenuhi. Rasionalitas akan membantu kita menghadapi mitos-mitos dan keyakinan-keyakinan tradisional yang tidak berdasar, yang membuat manusia tak berdaya dalam menghadapi dunia ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhlisin, NPM 21 12 56 14. Saya akan melanjutkan materi berikut. B. Ciri-ciri pemikiran postmodernisme. Amin Abdullah dalam bukunya berjudul Falsafah Kalam di Era Postmodernisme menyatakan bahwa ciri-ciri pemikiran postmodernisme adalah dekonstruktif. Hampir semua bangunan atau konstruksi dasar keilmuan yang telah mapan dalam era modern, baik dalam bidang sosiologi, psikologi, antropologi, sejarah, bahkan juga ilmu-ilmu kealaman yang selama ini baku ternyata dipertanyakan ulang oleh postmodernisme. C. Konsep dasar. Seperti halnya eksistensialis, postmodernisme bekerja untuk meningkatkan perseptik pengetahuan manusia, sementara eksistensialis fokus pada kesadaran tentang pendapat individu. Postmodernisme fokus pada kesadaran tentang kesenjangan sosial dengan mendekonstruksi asumsi tradisional tentang pengetahuan, pendidikan, sekolah, dan pengajaran. D. Tokoh-tokoh postmodernisme. 1. Jean-François Lyotard. Karyanya terkenal baik di Perancis maupun di luar negeri, yaitu The Postmodernisme Condition de Different. Kedua, Michael Foucault adalah seorang tokoh postmodernisme yang menolak keuniversalan pengetahuan. Beberapa asumsi pemikiran pencerahan yang ditolak oleh Foucault yaitu: 1. Pengetahuan itu tidak sifat metafisis, transendental, atau universal, tetapi khas untuk setiap waktu dan tempat. 2. Tidak ada pengetahuan yang mampu menangkap karakter objektif dunia, tetapi pengetahuan itu selalu mengambil perspektif. Ketiga, pengetahuan tidak dilihat sebagai pemahaman yang netral dan murni, tetapi selalu terikat dengan rezim-rezim penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik Lian Nizbade dengan NPM 21 12 56 10. Saya akan mempresentasikan lanjutan dari materi teman saya sebelumnya,
yaitu tokoh-tokoh postmodernisme. Tokoh-tokoh postmodernisme yang ketiga ialah Jacques Derrida. Jacques Derrida ialah filsuf yang satu ini tidak akan lepas dari buah pikirannya tentang dekonstruksi. Yang keempat ialah Jean Baudrillard. Pemikirannya memusatkan perhatian kepada kultur yang dilihatnya mengalami revolusi besar-besaran dan merupakan bencana besar. Revolusi kultural itu menyebabkan massa menjadi semakin pasif, ketimbang semakin berontak, seperti yang diperkirakan. Yang kelima ialah Fredric Jameson. Ia salah satu kritikus literatur yang berhaluan Marxis paling terkemuka. George Ritzer dalam Postmodern Social Theory menempatkan Jameson dengan Daniel Bell, kaum feminis dan teoritis multikultur. Jameson menggunakan pola berpikir Marxis untuk menjelaskan epos historis yang baru atau postmodernisme, yang baginya bukan modification dari kapitalisme, melainkan ekspansi darinya. Dengan demikian, menurut Jameson, postmodernisme memiliki dua ciri utama, yaitu pastiche dan skizofrenia. Kelebihan dan kekurangan postmodernisme. Kelebihan postmodernisme antara lain bahwa perspektif postmodernisme dapat membuat kita peka terhadap kemungkinan bahwa wacana besar positif. Prinsip-prinsip etika positif dapat diputar dengan dipakai untuk menindas manusia. Martabat manusia harusnya dijunjung tinggi, seperti kebebasan adalah nilai tinggi. Tetapi bisa saja terjadi bahwa nama kebebasan sekelompok orang mau ditiadakan. Kelemahannya ialah yang ada pada postmodernisme, yaitu postmodernisme yang sangat mengandalkan ideologi untuk saling menyingkirkan, dan itu bertentangan dengan tradisi komunitas itu. Kesimpulannya, postmodernisme merupakan suatu ide baru yang menolak ataupun yang termaksud dari pengembangan, karena postmodernisme menolak penjelasan yang bersifat universal, harmonis, atau bahkan konsisten. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 12 filsafat yang beranggotakan Muhammad Nazula Rizky Fajrin, Adi Glenis Made, dan Muhammad Mukhlisin. Terima kasih, kami mohon pamit. Mohon maaf bila ada salah kata dan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.